Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI, Program Studi Sistem Informasi. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas akhir sistem operasi dengan judul pengelolaan memori, cara segmentasi dan perbedaan dengan memori paging, serta manajemen file sistem, berkas dan perintah dasar Linux, serta izin akses file Linux. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sultan Ali Haji dengan NPM belakang 569. Saya Andriansa dengan NPM belakang 577. Saya Selani Mutadi Putri dengan NPM belakang 585. Saya Nova Ferdiana dengan NPM belakang 598. Saya Tamarudin Nurul dengan NPM belakang 600. Kita masuk ke pembahasan materi, yaitu pengelolaan memori cara segmentasi. Konsep dasar segmentasi, konsep segmentasi adalah user atau programmer tidak memikirkan sejumlah rutin program yang dipetakan ke memori sebagai array linear dalam byte, tetapi memori dilihat sebagai kumpulan segmen dengan ukuran berbeda-beda. Tidak perlu berurutan di antara segmen tersebut. Sistem segmentasi. Segmentasi adalah skema pengelolaan memori dengan cara membagi memori menjadi segmen-segmen. Dengan demikian, sebuah program dibagi menjadi segmen-segmen. Segmen adalah sebuah unit logis, yaitu unit yang terdiri dari beberapa bagian yang berjenis yang sama. Contohnya, program utama, variabel lokal, prosedur, dan sebagainya. Berbeda dengan paging, ukuran tiap segmen tidak harus sama dan memiliki ciri tertentu. Ciri tertentu itu adalah nama segmen dan panjang segmen. Nama segmen dirujuk oleh nomor segmen, sedangkan panjang segmen ditentukan oleh offset. Lalu ada sifat segmentasi. Yang pertama, ukuran tiap segmen tidak harus sama. Yang kedua, dapat diletakkan di mana saja. Yang ketiga, tabel segmen. Yang keempat, saling berbagi. Yang kelima, adanya proteksi. Yang terakhir, alokasi yang dinamis. Lalu ada keuntungan segmentasi. Yang pertama, menyederhanakan penanganan struktur data yang berkembang. Yang kedua, kompilasi ulang independen tanpa mentautkan kembali seluruh program. Yang ketiga, dan memudahkan pemakaian memori bersama di antara proses-proses. Lalu yang terakhir, memudahkan proteksi. Materi selanjutnya akan dibahas dengan Nova. Baik, selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan memori segmentasi, yaitu memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan, yaitu keuntungan struktur logis. Keuntungan struktur logis ini, segmentasi memberikan struktur yang lebih logis pada memori. Setiap segmen mewakili suatu bagian yang memiliki arti dalam konteks program, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan debugging. Selanjutnya ada perlindungan dan isolasi. Setiap proses memiliki ruang alamatnya sendiri yang terbagi menjadi beberapa segmen. Hal ini memberikan perlindungan terhadap akses yang tidak sah dari proses lain, yaitu meningkatkan keamanan sistem. Yang ketiga yaitu ada keuntungan berbagi memori, yaitu segmen-segmen yang berisi data atau kode yang sama dapat dibagi bersama antara beberapa progres, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan memori. Yang terakhir yaitu keuntungan pengurangan fragmentasi internal, yaitu fragmentasi internal adalah ruang kosong yang terbuang sia-sia di dalam sebuah alokasi memori. Segmentasi dapat mengurangi fragmentasi internal karena ukuran segmen dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, ada kelemahan yang perlu dipertimbangkan, yaitu fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal ini, meskipun segmentasinya mengurangi fragmentasi internal, namun tetap rentan terhadap fragmentasi eksternal. Selanjutnya, kelemahan kompleksitas manajemen, yaitu pengelolaan tabel segmen dan alokasi memori pada sistem yang lebih kompleks dibandingkan dengan skema alokasi. Terus yang terakhir ada kelemahan akses memori yang lebih lambat, yaitu untuk mengakses suatu lokasi memori, sistem perlu melakukan dua cara pencarian, yaitu pertama mencari nomor segmen, kemudian mencari offset di dalam segmen tersebut. Hal ini dapat memperlambat akses terhadap memori. Selanjutnya ada
perbedaan pengelolaan memori, paging, dan segmentasi. Manajemen memori. Paging adalah metode manajemen memori yang membagi memori virtual menjadi blok-blok berukuran tetap yang disebut halaman page. Sedangkan segmentasi membagi memori virtual menjadi blok-blok berukuran variabel yang disebut segmen. Yang kedua itu ada translasi alamat. Dalam paging, translasi alamat dilakukan dalam 2 langkah, yaitu nomor halaman ke bingkai halaman dan offset dalam halaman. Sedangkan dalam segmentasi, translasi alamat hanya melibatkan 1 langkah, yaitu nomor segmen ke basis segmen. Perbandingan yang ketiga yaitu granularitas. Pada paging menyediakan manajemen memori dengan granularitas halus dengan membagi memori menjadi halaman-halaman yang kecil. Tetapi segmentasi ini menyediakan manajemen memori dengan granularitas lebih kasar dengan membagi memori menjadi segmen-segmen yang lebih besar. Yang keempat yaitu perbandingan fragmentasi eksternal. Sistem paging ini mengurangi fragmentasi eksternal dengan membagi memori menjadi halaman-halaman yang kecil. Sedangkan segmentasi dapat menyebabkan fragmentasi eksternal karena segmen-segmen yang berukuran variabel. Perbandingan yang kelima yaitu fragmentasi internal. Sistem paging dapat menyebabkan fragmentasi internal karena halaman yang berukuran tetap. Sedangkan segmentasi mengurangi fragmentasi internal dalam memungkinkan ukuran segmen yang bervariasi. Perbandingan yang keenam yaitu perlindungan. Dalam sistem paging, setiap halaman dapat memiliki atribut perlindungan yang berbeda-beda, seperti read-only, read-write, dan execute. Sedangkan dalam segmentasi, setiap segmen dapat memiliki atribut perlindungan yang berbeda. Selanjutnya, perbandingan pembagian, yaitu dalam paging, pembagian memori dilakukan dengan berbagai halaman yang sama di setiap proses. Sedangkan dalam segmentasi, pembagian memori dilakukan dengan berbagai segmen yang sama di berbagai proses. Selanjutnya, perbandingan kinerja. Pada sistem paging, memiliki overhead yang lebih rendah dalam translasi alamat karena mekanisme translasi alamat yang lebih sederhana. Sementara segmentasi dapat menyebabkan overhead yang lebih tinggi karena langkah tambahan dalam translasi alamat. Selanjutnya ada perbandingan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Segmentasi ini menyediakan manajemen memori yang lebih fleksibel dengan memungkinkan setiap segmen memiliki ukuran yang berbeda. Sedangkan paging menyediakan manajemen memori yang kurang fleksibel karena ukuran halaman yang tetap. Baik, selanjutnya ada materi manajemen file sistem berkas yang akan dibahas oleh Saudara Sultan Ali Haji. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen file sistem berkas. Sistem berkas adalah mekanisme penyimpanan online untuk akses data maupun program yang ada di dalam sistem operasi. Mekanisme penyimpanan data secara online maupun offline yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengorganisasi, dan mengelola data atau program di dalam suatu sistem operasi. Sistem ini merupakan bagian penting dari sistem operasi karena menyediakan antarmuka antara perangkat keras, penyimpanan seperti hardware, SSD, atau cloud storage dengan pengguna. Ada 2 hal yang penting dalam sistem berkas, yaitu yang pertama ada kumpulan berkas. Berkas file atau unit dasar penyimpanan data yang berisi informasi berupa teks, gambar, video, atau aplikasi. Setiap berkas memiliki atribut seperti nama, tipe, ukuran, lokasi penyimpanan, waktu pembuatan, dan izin akses. Berkas dapat berupa plain text, dokumen biner, atau berkas sistem. Lalu yang kedua ada struktur direktori. Direktori adalah tempat untuk mengelompokkan berkas-berkas. Ia berfungsi seperti folder di kehidupan sehari-hari. Struktur direktori biasanya memiliki hierarki tertentu, seperti pohon yang terdiri dari root atau akar, dan subdirektori. Informasi yang dikelola dalam struktur direktori mencakup nama berkas, lokasi penyimpanan berkas, relasi antar direktori, dan berkas. Lalu ada tujuan dari sistem berkas adalah sebagai tempat penyimpanan data dan database. Tujuan
ini yaitu adalah menyimpan data. Berkas digunakan untuk menyimpan data pengguna secara terstruktur dan basis data yang mendukung aplikasi yang membutuhkan penyimpanan dan pengelolaan data dalam jumlah besar seperti database. Lalu selanjutnya ada atribut pada sistem berkas. Atribut atau variabel atau string atau karakter berfungsi untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna dan sebagai acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Atribut dalam sistem berkas berfungsi untuk menyimpan informasi metadata tentang berkas atau direktori. Metadata ini penting untuk pengelolaan, pengamanan, dan pengoperasian berkas oleh sistem operasi serta untuk kenyamanan pengguna. Atribut ini juga memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan mengakses data dengan efisien. Contoh atribut pada sistem berkas yaitu yang pertama ada nama, yaitu berfungsi sebagai identitas utama dari berkas atau direktori. Contoh seperti laporan docx atau gambar .png. Lalu yang kedua ada tipe, menunjukkan format atau jenis berkas. Contoh txd, jpg, atau exe. Lalu yang ketiga ada ukuran atau size, yaitu menyimpan informasi tentang ukuran berkas dalam byte, kilobyte, megabyte, atau gigabyte. Lalu yang keempat ada waktu, berisi informasi waktu terkait berkas seperti waktu pembuatan, modifikasi terakhir, atau akses terakhir. Lalu yang kelima ada tanggal. Ini memberikan informasi tanggal tertentu seperti tanggal pembuatan atau terakhir kali diakses. Yang keenam ada ID atau nomor identifikasi. Sebuah nomor unik yang diberikan untuk setiap berkas oleh sistem operasi yang untuk membedakan satu berkas dengan berkas yang lainnya. Ada 3 fungsi model atribut, yaitu yang pertama sebagai pembuatan berkas. Atribut seperti nama, tipe, dan ID digunakan saat pembuatan berkas untuk memberikan identitas awal dan properti dasar berkas tersebut. Lalu yang kedua ada modifikasi terakhir pada berkas. Informasi, waktu, dan tanggal modifikasi memungkinkan pengguna atau sistem untuk mengetahui kapan perubahan terakhir dilakukan pada berkas. Contoh, ketika dokumen diperbarui, sistem akan mencatat waktu dan tanggal perubahannya. Lalu yang ketiga ada penggunaan terakhir pada berkas. Atribut ini menyimpan data kapan terakhir kali berkas diakses. Berguna untuk analisis aktivitas berkas seperti mengidentifikasi berkas yang jarang digunakan untuk efisiensi penyimpanan. Lalu selanjutnya ada koperasi sistem berkas, yaitu berfungsi untuk mendefinisikan berkas secara tepat perlu melihat koperasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sistem operasi menyediakan sistem calls untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan lain-lain. Ada 6 hal yang harus dilakukan oleh sistem operasi pada ke-6 sistem operasi berkas, yaitu yang pertama ada membuat sebuah berkas. Operasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat berkas baru di dalam sistem berkas. Untuk prosesnya, sistem operasi membuat entry baru di dalam direktori berisi nama berkas dan atributnya. Ruang penyimpanan dialokasikan jika diperlukan. Contoh di Windows, operasi ini dapat dilakukan dengan klik kanan, lalu ke New, lalu ke File. Dalam Linux, perintah touch nama file digunakan untuk membuat berkas. Lalu yang kedua ada menulis pada sebuah berkas. Operasi ini memungkinkan data ditulis atau ditambahkan ke berkas. Untuk prosesnya, sistem operasi menentukan lokasi fisik berkas dan menyimpan data pada blok penyimpanan yang tersedia. Jika data sudah ada, operasi ini dapat menimpa data lama atau menambahkan data baru di akhir berkas. Contoh, menulis teks ke dokumen menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word atau perintah echo pada Linux. Lalu yang ketiga ada membaca sebuah berkas. Operasi ini digunakan untuk mengambil data dari berkas untuk digunakan atau ditampilkan kepada pengguna. Untuk prosesnya, sistem operasi memeriksa lokasi fisik berkas, mengambil data, dan memuatnya ke memori untuk diproses. Contoh, membuka file PDF untuk dibaca atau menggunakan perintah cat nama file di Linux untuk melihat isi file teks. Lalu yang keempat ada menetapkan kembali sebuah berkas. Operasi ini memungkinkan pengubahan nama atau memindahkan berkas ke lokasi lain. Untuk prosesnya, sistem operasi memperbarui atribut direktori terkait nama atau lokasi berkas tanpa mengubah isi berkas. Contoh, mengganti nama file di Windows dengan klik kanan, lalu ke rename. Lalu juga ada memindahkan file menggunakan perintah mv pada Linux. Lalu yang kelima ada menghapus sebuah berkas.
Operasi ini digunakan untuk menghapus berkas dari sistem berkas. Untuk prosesnya, sistem operasi menghapus entry direktori yang terkait dengan berkas dan membebaskan ruang penyimpanan yang digunakan. Contoh, menghapus file dengan klik kanan, delete di Windows, atau perintah rm nama file di Linux. Lalu yang terakhir ada memendekkan sebuah berkas. Operasi ini digunakan untuk memotong isi berkas tanpa menghapusnya sepenuhnya. Untuk prosesnya, sistem operasi menghapus bagian isi tertentu, biasanya di akhir dari berkas dan memperbarui ukurannya. Contoh, dalam pengembangan perangkat lunak, operasi ini sering digunakan untuk mengosongkan file log. Di Linux, perintah nama file dapat digunakan untuk mengosongkan isi file tanpa menghapusnya. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi sistem berkas akan dibacakan oleh Tamora. Selanjutnya ada fungsi sistem berkas. Sistem berkas adalah sebuah komponen penting pada sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola penyimpanan dan juga pengaksesan data. Ada 6 fungsi utama dari sistem berkas. Yang pertama ada pengorganisasian data, yang kedua ada penyimpanan dan pemeliharaan file, yang ketiga ada akses data, yang keempat ada keamanan data, dan yang kelima ada pencadangan dan pemulihan data, yang terakhir ada manajemen ruang penyimpanan. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem berkas. Ada banyak jenis sistem berkas pada selanjutnya ada jenis-jenis sistem berkas. Ada beberapa jenis sistem berkas yang umum yang sering digunakan. Yang pertama ada FIT atau File Allocation Table. Yaitu sebuah sistem berkas yang menyimpan tabel alokasi file untuk melacak lokasi data pada perangkat penyimpanan. Yang sering digunakan pada perangkat kapasitas kecil dan juga sistem lama. Yang kedua ada NTFS, New Technology File System. Yaitu sebuah sistem berkas yang dikembangkan oleh Microsoft dengan fitur canggih seperti manajemen hak akses, kompresi, enkripsi, dan juga dukungan untuk file berukuran besar. Yang ketiga ada EXT, Extended File System, yaitu sebuah sistem berkas yang dirancang untuk sistem operasi Linux. Ada beberapa versi pada EXT ini. Yang pertama ada EXT2, yang kedua ada EXT3, yang ketiga ada EXT4, yang menawarkan fitur seperti log journaling dan juga kapasitas besar serta stabilitas yang tinggi. Yang keempat ada sistem berkas berbasis akses. Sistem berkas yang mengatur data berdasarkan hak akses pengguna untuk memastikan bahwa hanya pengguna tertentu yang bisa diizinkan untuk mengakses file tertentu. Selanjutnya ada perintah dasar Linux dan izin akses file Linux. Perintah dasar Linux. Linux adalah sistem operasi Command Line Interface atau CLI, yang artinya kalian bisa berinteraksi dengan menggunakan sistem perintah ataupun instruksi dalam bentuk teks. Ada banyak perintah dasar Linux yang digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menavigasi sistem berkas, mengelola file, memodifikasi izin akses, hingga memantau sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andreanse. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dasar Linux. Yang pertama ada perintah atau command perintah dasar yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem Linux. Yang kedua ada opsi, parameter tambahan yang memodifikasi atau menentukan perilaku perintah. Yang ketiga ada argumen, data atau nilai yang diberikan untuk perintah agar dapat dijalankan. Yang keempat ada perintah dengan kombinasi opsi dan argumen.
Penggunaan opsi dan argumen secara bersamaan untuk hasil lebih spesifik. Yang kelima ada pipa dan redireksi. Teknik untuk mengalihkan keluaran dari satu perintah ke perintah lain atau file. Yang keenam ada komentar. Informasi tambahan dalam skrip yang tidak dijalankan oleh sistem. Yang ketujuh ada perintah dengan argumen posisi. Perintah yang mengandalkan urutan argumen untuk menjalankan tugas. Selanjutnya ada izin akses file Linux. Izin akses file sangat penting untuk mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusi file atau direktori. Sistem izin ini dirancang untuk memberikan kontrol yang tepat atas file dan direktori, menjaga keamanan sistem, dan mengatur siapa yang dapat melakukan operasi tertentu pada file. Jenis izin akses file Linux. Yang pertama ada R atau read, izin membaca file atau direktori. Yang kedua ada W atau write, izin menulis atau memodifikasi file. Yang ketiga ada X atau execute, izin mengeksekusi file atau mengakses direktori. Selanjutnya ada kategori file Linux. Ada 6 kategori file dalam sistem file Unix atau Linux, yaitu file biasa yang terdiri dari A. File teks dalam format standar ASCII, berisi teks biasa yang dapat dibaca manusia. Lalu ada file data dalam format bukan ASCII, berisi karakter khusus atau data biner yang sulit dibaca langsung oleh manusia. Yang kedua ada file teks perintah dalam format ASCII, berisi sekumpulan perintah otomatis atau script biasa digunakan untuk tugas-tugas otomatisasi. Yang ketiga ada file perintah dalam format biner atau binary file, file executable yang dapat langsung dijalankan oleh sistem. Yang keempat ada directory, struktur penyimpanan yang digunakan untuk melompokkan file dan subdirektori. Yang kelima ada kaitan atau links, mengacu pada file atau direktori lain baik secara fisik, hard link maupun simbolik soft link. Keenam ada perangkat kendali atau device driver, file khusus yang mewakili perangkat keras untuk mengatur interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada keamanan sistem, kedua pemeliharaan dan organisasi sistem, ketiga kontrol akses granular, keempat mencegah kesalahan pengguna, kelima mendukung sistem multi pengguna, keenam mendukung praktik keamanan yang baik, 7 audit dan pemantauan akses, 8 pemulihan data dan keamanan data, 9 meningkatkan kinerja dan efisiensi. Dari presentasi ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal terkait pengelolaan memori sistem berkas dan perintah dasar Linux. Yang pertama, ada pengelolaan memori dengan segmentasi. Segmentasi adalah metode pengelolaan memori yang membagi memori menjadi unit logis berbentuk segmen dengan ukuran yang bervariasi. Yang kedua, ada perbandingan paging dan segmentasi. Paging menggunakan ukuran tetap untuk halaman memori, sedangkan segmentasi memiliki ukuran variabel yang lebih fleksibel. Segmentasi lebih cocok untuk program yang membutuhkan struktur logis, sementara paging lebih efisiensi untuk manajemen memori yang beragam. Lalu yang ketiga, sistem berkas. Sistem berkas bertujuan untuk mengatur penyimpanan dan pengaksesan data secara terorganisir dengan fungsi utama meliputi pengorganisasian data, keamanan, dan pencadangan. Lalu yang terakhir ada perintah dasar Linux dan izin akses filenya. Izin akses file memberikan kontrol penuh terhadap siapa yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusi file atau direktori yang sangat penting untuk keamanan data. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih memahami bagaimana memori, sistem berkas, perintah Linux berperan dalam pengelolaan sistem operasi secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Semoga materi yang kami berikan dapat berguna dan Sekian presentasi yang kami.